Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akmal Faiz Destian dengan nomor NPM 2210631250019. Oke, di sini saya akan mereview ataupun menjelaskan contoh aplikasi dari sistem P2P lending yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke review aplikasinya, saya akan menjelaskan apa sih sistem P2P lending itu. Nah, sistem P2P lending sendiri adalah singkatan dari peer-to-peer lending yang merupakan model pinjaman di mana individu ataupun bisnis dapat meminjam atau meminjamkan uang secara langsung satu sama lain melalui platform online yang menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman. Nah, ini berbeda dengan model pinjaman tradisional yang melibatkan bank ataupun lembaga keuangan sebagai perantara. Nah, meskipun P2P lending ini menawarkan banyak keuntungan, ada juga resiko-resiko yang terkait dengan investasi ataupun pinjaman melalui platform ini. Peminjam perlu memahami persyaratan pinjaman dan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan. Sementara pemberi pinjaman perlu menjadi resiko gagal bayar ataupun kerugian yang mungkin terjadi dalam transaksi. Oleh karena itu, bagi kita semua penting untuk melakukan riset yang cermat dan juga berhati-hati sebelum terlibat dalam sistem peer-to-peer lending ini. Nah, mungkin di sini ada cara sistem P2P lending ini bekerja. Nah, yang pertama ini ada registrasi keanggotaan, lalu ada 2 peminjam melakukan pengajuan pinjaman, lalu ada 3 platform P2P lending menganalisa dan memilih peminjam yang layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menentukan tingkat risiko peminjaman tersebut. Lalu ada peminjam terpilih akan ditempatkan oleh platform P2P lending dalam marketplace P2P lending secara online beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan resiko peminjam tersebut. Nah, investor P2P lending, melakukan analisa dan seleksi atas peminjam yang tercantum dalam marketplace P2P lending yang disediakan oleh platform. Selanjutnya yaitu investor P2P lending melakukan pendanaan ke peminjam yang dipilih melalui platform P2P lending. Nah, di sini yang selanjutnya ada peminjam mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform P2P lending. Nah, yang terakhir ini adalah investor P2P lending menerima dana pengembalian pinjaman dari peminjam melalui platform. Nah, di sini ada contoh dari, layanan sistem B2B di Indonesia. Di sini ada Vindaya, ada Danamas, dan juga Amarta. Nah, di sini yang akan saya review, adalah Amarta. Nah, oke, mungkin tanpa berlama-lama langsung aja, kita review. Oke, di sini udah terlihat ya, dashboard dari Amartanya sendiri. Nah, di Amarta ini tuh salah satu, sistem P2P di Indonesia yang udah, terkenal dan juga udah banyak banget, yang terbantu dari Amarta ini. Nah, yang pertama di sini ada tampilan dashboard. Di dashboard ini ada, banyak sekali fitur-fiturnya ya. Nah, di sini ada untuk mitra usaha pilihan, untuk kita, jika ingin kita danai. Nah, di sini ada pilihan-pilihan dari Amarta itu sendiri. Nah, lalu di sini ada untuk, watchlist dan juga promo menarik, serta di sini ada distribusi mitra dan juga pendanaan aktif yang kita lakukan. Apakah kita melakukan pendanaan aktif? Jika ada, maka di sini akan ditampilkan, seperti itu. Lalu di sini ada marketplace. Nah, marketplace sendiri sini adalah, para peminjam, yang ditampilkan oleh, platform dari Amarta ini, yang kita bisa pilih untuk kita danai gitu, seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih banyak banget ya untuk, ininya, kita lihat. Dan di Amarta ini pun nggak hanya ada peer-to-peer lending dan tipenya pun ada di sini tuh sampai crowdfunding pun ada gitu. Nah, untuk crowdfunding tuh yang seperti ini ya. Oke dah, dan di Amarta ini juga kita bisa nyari, pendanaan, berdasarkan filter yang kita mau dari sektornya, lokasinya, juga ada tenornya, terus dampak yang diberikan, terus ada promonya, ada loan cycle, terus pilih skor kredit. Skor kreditnya dibagi menjadi A, Amin, B, C, D, dan, juga E. Nah, untuk besaran plafonnya pun di sini dari sekira 1 juta hingga lebih dari 5 juta. Oke, ini ada portofolio. Nah, untuk portofolio ini adalah, di sini tempatnya, ketika kita sudah melakukan pendanaan, di sini akan ditampilkan melalui portofolio kita. Nah, portofolio di sini adalah, berisi yang pendanaan aktif kita gitu, seperti itu. Nah,
Selanjutnya sih ada activity. Activity-nya lah, apa, di sini tuh, ada history transaksi kita jika kita melakukan pendanaan dan juga, ada, sambungan rekening bank kita, seperti itu. Nah, ini juga ada laporan bulanan kita per bulan di sini ya, bisa dilihat. Nah, karena saya baru daftar juga, jadi makanya di sini nggak ada laporan bulanan ataupun history transaksi. Nah, di sini juga ada account, ini adalah informasi ataupun data pribadi dari, akun kita dan di sini kebetulan saya baru bikin dan registrasinya pun di sini saya belum selesai, seperti itu. Nah, mungkin langsung aja ya kita untuk ke cara melakukan pendanaan itu sendiri. Nah, untuk melakukan pendanaan kita bisa dari marketplace maupun dari yang mitra usaha pilihan ya. Kita bisa lihat nih untuk mitra usaha pilihan ini di sini ada banyak. Di sini tapi karena di sini crowdfunding, saya mau milih yang tipe yang normal aja karena normal itu kan berarti dari peer-to-peer lending ya. Nah, di sini kita bisa pilih skor yang mau yang A atau yang Amin, yang B. Ada yang B nggak ya? Atau C, coba kita pilih yang B ada nggak? Oh nggak ada, rata-rata di sini amin ya. Ya, di sini rata-rata amin. Nah, di sini banyak sekali ya yang bisa kita danai. Contohnya yang ini. Nah, di dalamnya ini terdapat mulai dari nama peminjam, terus juga ini dia tuh meminjam untuk apa, terus juga dia plafonnya berapa, bagi hasilnya berapa, dan tenornya berapa. Nah, di sini untuk tenornya sendiri itu 50 minggu dan bagi hasilnya tuh 480.000 serta jenis angsurannya pun ini mingguan dan jumlah angsurannya sebesar 89.600 serta penghasilan per bulan dari Bu Yanti ini adalah sekitar 3.400.000. Juga ada di sini ada jenis pekerjaan, sektornya dan juga akad. Nah, ini juga ada riwayat pendanaan sebelumnya. Iya, pendanaan di sini ada yang pendanaan ke-1 sebesar 4 juta, lalu tanggal mulai itu 7 Maret 2023 dan tanggal selesai itu 6 Desember 2023. Nah, di sini ada resiko pendanaan, saya sebutin aja ya. Dan di sini yang pertama dipengaruhi oleh kompetisi antar penjual yang mengakibatkan berkurangnya permintaan jualan. Lalu yang kedua dia adalah keadaan ekonomi makro di negara tersebut melambat. Lalu 3 yaitu adalah perbedaan karakteristik permintaan dan kekurangannya pengetahuan di market menyebabkan turunnya penjualan. Mungkin seperti itu. Nah, ini tadi, contohnya ya. Nah, ini juga banyak banget di sini. Mulai dari sini juga ada nih. Untuk sini juga, dia oh di sini juga ada lokasinya ya, ada lokasi, di mana sih si peminjam ini tinggal, seperti itu. Nah, kalau yang ini juga dia udah, pendanaan sampai ke 3 kali, tenornya juga lumayan, besar tenornya di 50 minggu sama dan bagi hasilnya tuh di sini lebih besar 600.000 serta jumlah angsurannya pun lebih besar itu 112.000 dan penghasilan per bulannya yang didapatnya 2.500.000. Seperti itu. Nah, jika memang kita sudah cari yang cocok gitu, misalnya kita nyari yang ini tipenya normal, lalu untuk sektornya sendiri kita cari yang misalnya apa ya, produksi misalnya, atau misalnya cari yang industri rumah tangga. Nah, terus lokasinya minimal saya mau di Karawang coba atau enggak Jawa Barat deh. Nah, Jawa Barat. Oh, ini Jawa Barat. Oh, tidak ada ya ternyata ya. Mungkin semua lokasi aja ya. Nah, untuk tenornya kita bisa di 50 minggu. Terus dampak yang diberikan misalnya kita mau kasih ekonomi. Promo cari yang potongan apakah ada? Oh, nggak ada. Berarti kita yang semua aja. Nah, kita dari yang filter-filter tadi kita bisa pilih. Misalnya saya mau yang ini. Ini dia ada di eh, Sumatera Utara, namanya itu Bu Novi, dan ini adalah konveksi rumahan. Dan sini adalah tenornya 50 minggu, serta bagi hasilnya 600.000. Ya, ini adalah pendanaan kedua, dan jenis angsuran ini mingguan. Jumlah angsuran sendiri sebesar 112.000, dan dia mendapat penghasilan per bulan itu 1.900.000. Serta pekerjaan ini masuk konveksi rumahan, dan sektor ini industri rumah tangga, dan akadnya inilah perjanjian pendanaan. Nah, jika menurut cocok bisa di yang ayo modalin lalu nanti akan
tertera untuk di keranjang pendanaannya sendiri, lalu ntar lanjut ke pembayaran. Nah, teman-teman bisa bayar melalui website ini ataupun aplikasi. Nah, di sini bisa transfer ataupun top up ke salah satu yang bank berikut ini nih, ada Mandiri, ada Permata dan juga BCA. Nah, jika memang sudah nantinya akan masuk ataupun nanti akan disetujui pendanaan tersebut dan dana yang kita berikan akan masuk kepada peminjam dan kita akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan tenor yang diberikan tadi. Gitu. Kalau yang tadi kan tenornya itu 50 minggu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk penjelasan dari penjelasan dari sistem P2P lending itu pun contoh aplikasinya, mungkin cukup dari saya. Jika dari video ini selama video ini ada perkataan saya yang kurang berkenan maupun ada perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.